Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas dongengan Gedabrus para habaib kaum muslimin. Dan kali ini ada dongengan dari Om Bahar bin Smith, yang katanya ada seorang Habib yang sudah mencapai derajat wali, dan Habib ini sudah meninggal kaum muslimin. Kemudian ketika meninggal dikubur di sebuah tempat. Dan setelah sekian lama Habib ini dikubur, ada lagi orang yang ahli maksiat yang meninggal, kemudian dikuburkan di sebelah kuburan Habib yang sudah mencapai derajat wali tadi, ya. Dan kemudian namanya ahli maksiat kaum muslimin yang meninggal dalam keadaan belum bertaubat, tentu di dalam kubur mendapatkan siksaan dari malaikat, ya. Dan ahli maksiat ini ditanya sama malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Orang ini nggak bisa jawab karena ahli maksiat. Karena nggak bisa jawab, disiksa oleh malaikat, dipukuli, ya, sampai teriak-teriak. Nah, kemudian si Habib yang sudah meninggal dunia tadi, yang sudah dikubur di sebelahnya tadi, ya, ini merasa terganggu dengan teriakan orang yang disiksa oleh malaikat ini. Nah, kemudian Habib ini mendatangi kuburan ahli maksiat ini tadi, ya, yang disiksa oleh malaikat. Kemudian Habib ini mengusir malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir diusir, tidak boleh menyiksa ahli maksiat tadi. Karena apa? Karena katanya teriakan ahli maksiat ini ketika disiksa itu mengganggu zikirnya. Ya Allah, ada aja dongeng dari Habib, ya. Coba kita langsung saja simak videonya kaum muslimin. Dulu ada satu orang fasik. Ketika ini orang wafat, dia dikubur di dekat kuburnya orang-orang soleh. Salah satunya di situ ada kuburnya Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Singkat cerita, karena ini orang fasik, maka dalam kubur dia disiksa oleh Munkar Nakir, saudara-saudara. Ketika dia sedang disiksa oleh Munkar Nakir, tiba-tiba Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi masuk ke dalam kuburnya itu orang. Faqih Muqaddam berkata, "Ruh ya Munkar wa Nakir, pergi kamu wahai Munkar dan Nakir, jangan kamu siksa ini orang, jangan kamu azab ini orang. Kamu azab dia, kamu siksa dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia mengganggu zikirku kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Lagi-lagi Faqih Muqaddam, ya. Ini orang siapa sih? Ya, seperti apa? Apa kedudukan dia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Seberapa tinggi? Kok sampai bisa mengusir malaikat yang sedang menjalankan tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala? Dan itu tugas yang pasti. Tugas yang pasti. Kok bisa diusir sama Faqih Muqaddam? Ya, siapa Faqih Muqaddam ini? Ini masih di kuburan loh kaum muslimin, ya. Cuma satu orang yang disiksa, dia merasa terganggu zikirnya sampai ngusir malaikat. Bagaimana nanti kalau sudah di akhirat? Nanti orang-orang yang disiksa di neraka, mereka pada teriak semua itu. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, menggambarkan teriakan ahli neraka, ya. Wanada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'. Para penghuni neraka menyeru kepada para penghuni surga. Apa seruan mereka? Tuangkanlah sedikit air kepada kami. An afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Berikanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Maka dijawab oleh penghuni surga, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Penghuni surga menjawab,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Ditolak permintaan ahli neraka, dan mereka terus berteriak, ya, an afidu alaina minal ma, an afidu alaina minal ma. Nanti fakih muqaddam ini akan nanti masuk neraka, kemudian berteriak kepada para malaikat, ya, supaya para malaikat menghentikan siksa neraka, supaya apinya dipadamkan, ya, diusir dari neraka, jangan disiksa mereka. Karena apa? Teriakan mereka mengganggu zikir saya kepada Allah. Ya Allah, yang seperti ini kok ya dipercaya kaum muslimin, ya. Nanti penghuni neraka itu katanya mengganggu kesenangan fakih muqaddam di surga. La ilaha illallah. Dan yang begini ini kan dongengan kaum muslimin. Itu cuma dongengan, ya, nggak jelas asal usulnya. Siapa yang meriwayatkan kisahnya, ya? Coba siapa yang meriwayatkan? Yang tahu kalau fakih muqaddam ini berzikir di dalam kuburnya. Yang tahu fakih muqaddam ini mengusir malaikat, dan malaikatnya pergi, terusir oleh fakih muqaddam, padahal malaikat sedang menjalankan tugas dari Allah, ya, dan itu tugas pasti, ya, pasti. Karena kata Rasulullah SAW, azab kubur itu hak, sesuatu yang pasti, ya. Dan orang fasik yang sudah jelas-jelas diazab oleh malaikat, kok bisa malaikatnya diusir sama fakih muqaddam, ya? Coba siapa yang meriwayatkan kisah-kisah kedustaan yang seperti itu? Cuma orang-orang sufi yang sesat, ya. Kalau orang ahlu sunnah wal jamaah nggak mungkin punya pemahaman yang seperti itu. Apa yang dijadikan dalil oleh orang-orang sufi yang sesat untuk mengatakan bahwa fakih muqaddam ini berzikir di dalam kuburnya? Hah? Orang itu kalau sudah meninggal dunia, putus sudah ibadahnya, putus. Kata Nabi Muhammad SAW, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara, ya, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan dia. Kalau masih bisa beribadah di dalam kuburan, apa gunanya kematian? Apa gunanya kematian kalau sudah mati kemudian masih bisa beramal soleh? Apa gunanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Munafikun di ayat-ayat yang terakhir? Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana jelas mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Kemudian kalian mengatakan, ya Rob, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku ini meskipun sebentar saja, sehingga aku bisa bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Artinya, kalau kematian itu ditangguhkan, dia masih ada kesempatan untuk beramal soleh. Dari sini disimpulkan bahwasanya setelah kematian tidak bisa beramal soleh. Mana ada sudah meninggal dunia di dalam kuburan beribadah, ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.